Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan atau memaparkan PowerPoint tentang politik dan olahraga dalam mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Saya Fahrul Bedawi, NIM 1831041059, kelas PJKRC 2018. Yang pertama yaitu pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau suatu negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Politik dari sisi kepentingan penggunaan dalam arti kepentingan umum, politis atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Ini lazim disebut politik polis yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Begitulah politik dari sisi kepentingan penggunaan. Ada beberapa pengertian politik menurut para ahli. Ini adalah ahli barat. Yang pertama yaitu ini yang dari Indonesia, Maryam Budiarjo. Yang kedua Ramlan Surbakti. Yang ketiga Kartini Kurtono. Dan yang keempat itu Aristoteles. Aristoteles ini kan salah satu filsuf politik yang terkemuka. Jadi dia ikut serta untuk memaparkan apa pengertian politik. Yang pertama yaitu menurut Maryam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengetahuan politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tujuan ini hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dan sumber daya yang ada. Itu pengertian politik menurut Maryam Budiarjo. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Itu politik menurut Ramlan Surbakti. Adapun menurut Kartini Kurtono, pendek saja, yaitu politik adalah aktivitas atau perilaku proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Itu menurut Kartini Kartono. Adapun menurut Aristoteles, filsuf yang terkemuka,
Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari, berarti hal yang pasti terjadi pada manusia. Misalnya, ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, itu dapat disebut politik. Menurut Aristoteles, berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Itu kesimpulan menurut Aristoteles. Interaksi ini terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Itu juga yang dimaksud dengan politik, tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjuk suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara, state, atau kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, policy atau belief, dan pembagian, distribution atau alokasi, allocation. Itu pandangan Aristoteles pada pengertian politik. Yang selanjutnya itu, apa itu olahraga sebenarnya? Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani dan rohani. Itu olahraga. Adapun pengertian olahraga menurut para pakar ada 5. Yang pertama yaitu Ensiklopedia Indonesia, UNESCO, Khalid Mutahhir, Kamus Webster New College Dictionary, dan Menpora Maladi. Olahraga. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan potensi optimal. Kegiatan politik dengan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga dan olahragawan dan politik olahraga. Saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu hubungan politik dan olahraga. Apa sih hubungan politik dengan olahraga? Aristoteles ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih. Itu sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles
melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Interaksi ini terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan, di mana dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara, state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, dictation, making, kebijakan atau policy blade, dan pembagian atau alokasi, allocation. Hubungan politik dengan olahraga. Politik adalah sebuah upaya atau cara seseorang dan atau kelompok untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Saat ini saya mengerti mengapa Hitler pada saat itu amat menginginkan Olimpiade diadakan di Berlin sebelum dia sebelum ia menyuarakan perang terhadap bangsa lain, karena dia ingin menunjukkan pada rakyatnya bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang lebih hebat daripada bangsa manapun, dan mereka akan menjadi pemimpin dunia. Itulah yang kemudian membuat rakyat Jerman pada Perang Dunia II mendukung Hitler dalam kampanye penaklukan dunia. Hubungan olahraga dengan politik memang sangat erat, bahkan jika diperhatikan secara mendalam. Contohnya sepak bola. Ketika Presiden Insinyur Soekarno secara resmi melarang tim nasional Indonesia maju ke babak kualifikasi Piala Dunia 1950 di Brasil, sebab di babak penentuan tersebut timnas Indonesia harus melawan Israel, yang dimana kebijakan politik luar Indonesia merupakan negara agresor dan melakukan tindakan perampasan wilayah Palestina. Hal ini dapat dilihat bahwa sepak bola sangat kental pengaruhnya dengan unsur politik. Yang kedua yaitu kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengembangan dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga. Itu sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antara negara dan bangsa ini. Contohnya Olimpiade Beijing. Adapun yang ketiga yaitu olahraga dan politik olahraga. Olahraga dan politik olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan alat merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan olahraga, karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga.
atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Olahraga dan politik olahraga. Kebanyakan atlet mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka bisa mendapatkan kebugaran jasmani tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dan dari kebugarannya itu, mereka akan memperoleh prestasi yang lebih bagus lagi. Dan prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas, sehingga mereka bisa dikenal banyak orang. Bahkan dijamin sekarang menyamai populernya dengan pejabat tinggi negara atau selebriti. Terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah internasional, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama negara. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkannya dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau setelah mereka pensiun menjadi seseorang atlet. Dengan ketenaran mereka, banyak yang memanfaatkannya sebagai duta kampanye partai, apalagi pada partai-partai politik yang bersangkutan yang memanfaatkan ketenarannya. Dan bahkan banyak juga yang maju sendiri dalam perebutan kursi politik dengan mengadakan ketenarannya dan fans-fans mereka saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah dalam dunia politik. Itulah hubungan olahraga dan politik olahraga. Adapun beberapa mantan atlet yang terjun ke dunia pendidikan. Yang pertama itu George White, Manny Pacquiao, Arnold Schwarzenegger, Andrei Shevchenko, Kaka Kalaidze, Maraf Sharpin, dan yang terakhir Kevin Johnson. George White, mantan pemain sepak bola Liberia, ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA, sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Setelah pensiun dari sepak bola, White mencoba peruntungannya di dunia politik. Ia mencalonkan dirinya menjadi presiden Liberia dan bersaing dengan Ellen Johnson Sirleaf dalam pemilu presiden Liberia pada Oktober dan November 2005. Tapi sayang, White gagal menjadi presiden Liberia. Meskipun begitu, ia masih tetap aktif berkecimpung di dunia politik. Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007, ia mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dari Partai Liberal. Tapi sayang, Pacquiao kalah bersaing dengan Darlene Antonio Custodio saat itu. Pacquiao baru berhasil menjadi anggota parlemen saat pemilu 2010 untuk mewakili provinsi Sarangani. Itu atlet dari Asia Tenggara, yaitu Filipina, yang berkecimpung di dunia politik. Yang ketiga yaitu Arnold Schwarzenegger. Memang
Atlet yang satu ini memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu Arnold Schwarzenegger adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. Ini adalah mantan atlet binaraga. Adapun yang selanjutnya yaitu Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usia Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik, sebuah partai oposisi yang pro pada para pebisnis Ukraina. Menjadi pelabuhan Shevchenko atlet ini diharapkan bisa duduk di kursi panas parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung bulan Oktober 2012 ini. Yang selanjutnya yaitu Kakak atau mantan bek Milan dan Genoa ini pensiun seusai musim kompetisi 2011-2012. Tapi siapa sangka, usai pensiun, ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Kakak terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Giorgio pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu. Ini membuktikan betapa eratnya hubungan olahraga dengan politik. Dan yang selanjutnya yaitu Marat Safin, mantan petenis nomor 1. Marat Safin ini terjun ke politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju Pete Sampras menyebut Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden Rusia. Itu menurut Pete Sampras. Adapun yang terakhir yaitu Kevin Johnson, bekas pemain basket NBA, sukses terjun di dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada 2008. Dialah wali kota Amerika pertama untuk kota tersebut. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun di dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dalam prestasi meraih kursi politik. Adapun pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Sejak zaman Yunani kuno dahulu, umat manusia telah sepakat dan menyadari bahwa olahraga adalah salah satu sarana penting untuk meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa sebagai sarana untuk nation and character building, kata Bung Karno. Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan sebuah kementerian atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk membangun fasilitas olahraga di berbagai lingkungan pemukiman atau pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Kalau kita hendak memajukan olahraga, maka kita perlu menyadari benar fungsi dan tujuan olahraga. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau medali. Tujuan olahraga adalah membangun karakter dan mentalitas bangsa. Itu adalah tujuan lain dari olahraga. Dampak politik dalam olahraga, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yang pertama yaitu olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Itu yang pertama. Misalnya yang kedua yaitu pelaku politik berperan sebagai sponsorship. Yang pertama memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sepatu, kaos kaki dan lain-lain. Memberikan fasilitas kebutuhan
bagai para atlet, membuat produk yang tidak bertali langsung dengan menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contohnya, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Yang keempat, para pemimpin dunia telah biasa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik luar negeri maupun dalam negeri akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia negara khususnya. Yang kelima yang terakhir, yaitu dengan pemerintahan melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga. Klub-klub olahraga bisa lebih besar dan berkembang dari segi finansial, dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut. Adapun dampak negatifnya yaitu tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya khusus suap kepada pelaku olahraga, yaitu atlet, wasit. Penelitian ini juga terjadi di negara kita, negara Indonesia. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Sebaiknya ini dihindari oleh organisasi-organisasi Indonesia. Kemunduran prestasi yang ketiga, yaitu kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik, menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Yang keempat, rasa nasional menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masukan politik. Yang terakhir yaitu hilangnya sportivitas dalam olahraga baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar kepentingan politik. Ini dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Terima kasih dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.